Perkenalkan, nama saya Matilda Meo. Saya akan menjelaskan tentang CVP, yaitu Cost Volume Profit, pada mata kuliah Akuntansi Manajerial. Dan di sini sudah ada sebuah perusahaan produksi sepatu dengan harga jualnya yaitu 330.000 per pieces dan biaya variabelnya yaitu 185.000 per pieces dengan biaya tetapnya yaitu 600 juta per tahun. Lalu target penjualannya perusahaan pada tahun 2025 yaitu dengan 8.000 per pieces. Soal pertama kita disuruh menghitung BEP dalam unit. BEP atau Break Even Point populer dengan sebutan titik impas alias balik modal. Bisa diartikan sebagai kondisi di mana nilai pendapatan sama dengan total perkiraan biaya secara keseluruhan. Untuk mengetahui berapa unit produk yang harus diproduksi untuk mencapai BEP, maka digunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi variabel per unit. Mendapatkan margin kontribusinya kita kurangi harga jual dan biaya variabel. Untuk mendapatkan hasil BEP dalam unit, fixed cost 600 juta dibagi margin kontribusi 145.000 dan mendapatkan hasil 4.137.3 rupiah. Perusahaan harus memproduksi sebanyak 4.137,93 unit atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Soal kedua yaitu hitung BEP dalam rupiah. Ini mencari dalam bentuk rupiahnya berapa dan balik modalnya berapa, sehingga perusahaan bisa balik modal. Untuk mendapatkan BEP dalam rupiah bisa menggunakan rumus bagian bawah. Untuk mendapatkan rasio marginnya yaitu harga jual 330.000 rupiah dikurangi biaya variabel 185.000 rupiah. Kemudian harga jual 330.000 dikurangi 145.000 dan mendapatkan hasil 0,4393. Mendapatkan BEP dalam rupiah yaitu 600 juta dibagi 0,4393 dan mendapatkan hasil 1.365.809 rupiah. Untuk mencapai titik impas yaitu mampu melakukan penjualan produk sebanyak 1.365.800 rupiah. Berapa unit yang harus dijual jika ingin mencapai target 500 juta? Kita bisa menggunakan rumus target unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Biaya tetap 600 juta ditambah dengan laba yang ditentukan yaitu 500 juta. Dan mendapatkan hasil 1.100.000 juta. Kemudian 1.100.000 juta dibagi dengan margin kontribusi yaitu 145.000. 1.100.000 dibagi 145.000 dan menemukan hasil 7.586.21 rupiah. Maka unit yang harus dijual untuk mencapai target 500 juta sebanyak 7.586.021 rupiah. Buat laporan laba rugi margin kontribusi yang dianggarkan. Harga jual 330.000 dikali dengan target penjualan 8.000 dan dapat hasilnya 2.640 juta. Biaya variabel 185.000 dikali target penjualan 8.000. Kemudian hasilnya 1.480.000. 2.640.000 dikurangi 1.480.000. Hasilnya 1.160.000 rupiah. 1.160 dikurangi biaya tetap 600 juta. Dan hasilnya 560 juta. Hitung margin keamanan MOS. Margin keamanan yaitu margin of safety, menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum perusahaan mencapai titik impas. Anggaran penjualan dalam rupiah. Penjualan sama dengan 8.000 unit dikali 330.000 rupiah per pieces. Dan hasilnya 2.640 juta. Margin keamanan dalam rupiah. MOS rupiah sama dengan penjualan anggaran dikurangi BEP rupiah. MOS rupiah sama dengan 2.640 juta dikurangi 1.365.675.000 dan hasilnya 1.274.342.000. Hitung margin keamanan MOS. Margin keamanan dalam persentase. MOS persen sama dengan rupiah dibagi penjualan anggaran dikali 100%. MOS persen sama dengan 1.274.342.000 rupiah dibagi 2.640 dikali 100% hasilnya 48,27%. Hitung tingkat operasi leverage DOL. Tingkat operasi leverage DOL mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan volume penjualan. Tingkat operasi leverage DOL berdasarkan anggaran 8.000 unit
menggunakan rumus DOL sama dengan margin kontribusi dibagi pendapatan bersih laba operasi. DOL sama dengan 1.160.000.000 dibagi 560 juta dan mendapatkan hasil 2,07. Semakin tinggi DOL perusahaan semakin beresiko karena harus menanggung biaya tetap semakin besar. Kenaikan pendapatan bersih jika penjualan naik 30%. DOL sebesar 2,7 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1% pada penjualan, laba bersih akan meningkat sebesar 2,7% pada volume 8.000 unit. Kenaikan penjualan 30%. Kenaikan pendapatan bersih sama dengan kenaikan penjualan dikali DOL. Kenaikan pendapatan bersih sama dengan 30% dikali 2,7 dan hasilnya 62,1. Kenaikan pendapatan bersih jika penjualan naik 30%. Pendapatan bersih baru sama dengan pendapatan bersih awal dikali 1 tambah kenaikan pendapatan. Pendapatan bersih baru sama dengan 560 miliar dikali 1 ditambah 0,621. Pendapatan bersih sama dengan dan hasilnya 908 miliar.